Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Hamidi, mahasiswa Sistem Informasi di Politeknik Kalteks Riau. Dan di kesempatan ini saya diberikan tugas oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Jufri Hardianto Zulfan. Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang strategi dalam membangun negara dalam bidang pendidikan. Pendidikan telah lama diakui sebagai salah satu pilar utama pembangunan suatu negara. Hal ini karena pendidikan bukan hanya membentuk individu-individu yang kompeten dan berpengetahuan, tetapi juga memiliki dampak yang mendalam pada kemajuan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan perkembangan berkelanjutan suatu negara. Pendidikan memberikan pondasi yang kuat bagi perkembangan sumber daya manusia, membuka pintu peluang, dan membantu mengatasi berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Meskipun penting, banyak negara di seluruh dunia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan serius dalam sistem pendidikannya. Ketidaksetaraan dalam akses pendidikan, perbedaan kualitas pendidikan antar daerah, dan kurangnya relevansi kurikulum dengan tuntutan pasar kerja adalah beberapa masalah yang harus dihadapi. Ini menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi perkembangan negara secara keseluruhan. Masuk di poin yang pertama, yaitu adalah pendidikan sebagai pilar pembangunan negara. Yang pertama, peran pendidikan dalam pertumbuhan ekonomi. Pendidikan memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh sektor pendidikan, serta semakin merata dan bermutu pendidikan, maka kinerja pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan. Berbagai teori seperti teori modal manusia, teori alokasi atau reproduksi status sosial, dan teori pertumbuhan kelas telah menunjukkan pentingnya pendidikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendidikan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong inovasi dan kreativitas, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan. Investasi di bidang pendidikan secara nyata akan mendorong kemajuan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memperhatikan dan memperbaiki kualitas pendidikan dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, serta mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi. Yang kedua yaitu adalah membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas merupakan hal yang penting dalam pembangunan suatu negara. Sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, kemandirian bangsa, dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai kriteria atau ciri-ciri SDM berkualitas telah dijelaskan dalam beberapa sumber, seperti memiliki pengetahuan penuh tentang tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, memiliki pengetahuan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan tugasnya secara penuh, mampu melaksanakan tugas-tugas yang harus dilakukannya karena mempunyai keahlian atau keterampilan yang diperlukan, bersikap produktif, inovatif, atau kreatif, serta mau bekerja sama dengan orang lain, dapat dipercaya, loyal, dan sebagainya. Untuk membangun SDM yang berkualitas, diperlukan pengembangan kualitas SDM melalui berbagai unsur kegiatan, seperti pendidikan, pelatihan, dan pengembangan. Selain itu, manajemen sumber daya manusia perlu dikelola secara baik dan profesional agar dapat tercipta keseimbangan antara kebutuhan SDM dengan tuntutan serta kemajuan bisnis perusahaan. Peningkatan kualitas SDM juga dapat dilakukan dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan baik formal, informal, maupun non-formal. Dengan demikian, pembangunan SDM yang berkualitas merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan negara yang makmur. Yang kedua adalah tantangan dalam sistem pendidikan. Poin yang pertama, ketidaksetaraan pendidikan. Ketidaksetaraan pendidikan merupakan masalah yang masih dihadapi oleh Indonesia.
Berbagai faktor yang mempengaruhi ketidaksetaraan pendidikan seperti perbedaan kualitas sekolah, perbedaan akses terhadap pendidikan, dan perbedaan kualitas guru. Penguatan tata kelola dan manajemen dari sistem pendidikan daerah dapat membantu mempersempit ketidaksetaraan pendidikan. Selain itu, meningkatkan kualitas dan mutu guru dan sekolah juga dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan pendidikan di Indonesia. Pembatasan akses ke pendidikan berkualitas juga menjadi salah satu penyebab utama ketidaksetaraan pendidikan, terutama melalui sistem zonasi dalam pendidikan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memperhatikan dan memperbaiki kualitas pendidikan dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, serta mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Selanjutnya yaitu adalah kualitas pendidikan yang bervariasi. Kualitas pendidikan yang bervariasi masih menjadi masalah di Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi ketidaksetaraan pendidikan seperti perbedaan kualitas sekolah, perbedaan akses terhadap pendidikan, dan perbedaan kualitas guru. Ada 3 faktor penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, yaitu faktor pendekatan pembelajaran, masalah dalam sistem pendidikan Indonesia, dan perubahan kurikulum yang sering terjadi. Selain itu, banyaknya ketidakfahaman praktisi pendidikan dalam melaksanakan program pemerintah menjadikan pelaksanaan proses pendidikan Indonesia tidak merata. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai unsur kegiatan seperti pendidikan, pelatihan, dan pengembangan. Selanjutnya itu adalah akses terhadap pendidikan. Akses terhadap pendidikan masih menjadi masalah di Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi akses terhadap pendidikan seperti perbedaan kualitas sekolah, perbedaan akses terhadap pendidikan, dan perbedaan kualitas guru. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas dan dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan seperti meningkatkan jumlah dan kualitas penduduk dan tenaga pendidikan, kependidikan. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan, dan lain-lain. Masalah lain yang menghambat akses pendidikan Indonesia adalah kurangnya dana untuk mendukung pendidikan. Sehingga banyak sekolah pelosok Indonesia tidak mampu menyediakan layanan pendukung seperti buku, materi pelatihan, dan komputer. Selanjutnya yaitu adalah membangun sistem pendidikan yang inklusif. Upaya meningkatkan akses pendidikan seperti sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah memperbaiki infrastruktur pendidikan, meningkatkan kualitas guru, meningkatkan teknologi pendidikan, melibatkan masyarakat lokal, memberikan beasiswa, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem pendidikan. Selanjutnya adalah standar pendidikan yang lebih tinggi. Standar pendidikan yang lebih tinggi dapat membantu memerangi ketidaksetaraan dalam pendidikan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan terbaru terkait penjaminan mutu pendidikan tinggi, seperti Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi atau SPT. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi atau SPMDikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan secara berencana dan berkelanjutan. Selain itu, program Merdeka Belajar juga diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Selanjutnya itu adalah kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja sangat penting untuk memerangi ketidaksetaraan dalam pendidikan. Kurikulum yang baik adalah yang inovatif, relevan dengan kebutuhan pasar. Pasar dari produk kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Pengembangan kurikulum harus relevan dengan dunia kerja. Hal ini dapat membantu siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk masa depan mereka. Kurikulum harus menjadi mekanisme pasar kerja
Kurikulum harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dan mempersiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja. Kesimpulan dari materi ini adalah, dalam konteks pembangunan negara melalui sektor pendidikan, kita telah menyadari betapa pentingnya pendidikan sebagai pilar utama dalam mencapai perkembangan yang berkelanjutan. Namun kita juga telah mengidentifikasi sejumlah tantangan utama yang perlu diatasi untuk menciptakan sistem pendidikan yang efektif, inklusif, dan relevan dengan tuntutan pasar kerja. Sekian materi yang saya bahas. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.